Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan studi kelayakan finansial. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Purkonudin, di sini ada Rizan Dwi Anjani, saya sendiri Iqbal, Ati Raudo, dan Mahardika Barka. Di sini saya atau kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan finansial atau Serang Panimbang. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari masalah kemacetan, terutama di Pulau Jawa. Perkotaan yang ada di Pulau Jawa merupakan wilayah padat penduduk. Banyaknya penduduk dapat memicu kemacetan di jalan. Pemerintah berupaya untuk mengurangi kemacetan yang sudah berada di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan perusahaan swasta ialah dengan membuat bangunan jalan tol sendiri. Pembahasan pada makalah ini memfokuskan pada daerah Serang karena Provinsi Banten merupakan provinsi terpadat ketujuh di Indonesia. Selanjutnya di sini ada gambaran umum. Tol Serang Panimbang yang menghubungkan dua wilayah di selatan Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menentukan studi kelayakan itu sendiri seperti satu, kondisi wilayah, kondisi administrasi, kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi infrastruktur, kondisi lingkungan, kelembagaan, dan yang terakhir kelayakan. Di sini ada Kabupaten Lebak. Dari beberapa aspek penunjang di atas, maka dibutuhkannya kemudahan akses berupa jalan supaya terciptanya kelancaran pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk setempat, baik pendapatan dari segi ekowisata maupun pendapatan dari hasil komoditas pertanian setempat. Infrastruktur merupakan penunjang utama dalam berjalannya suatu kegiatan perekonomian di suatu wilayah tertentu. Di Kabupaten Lebak sendiri, infrastruktur belum begitu memadai. Banyak kita jumpai kegiatan sehari-hari. Hal miris ini disebabkan oleh rendahnya fasilitas infrastruktur di Kabupaten Lebak. Dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Panimbang ini menjadikan warga Kabupaten Lebak dan sekitarnya menjadi lebih mudah dalam aspek infrastruktur. Selanjutnya ada Kabupaten Serang. Di daerah Serang sendiri, infrastruktur sudah begitu baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten. Jalan-jalan nasional sudah tersedia, perbaikan jalan tol sudah meningkat, apalagi dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Panimbang ini semakin bisa mempermudah laju transportasi antara Serang dan sekitarnya. Walaupun terkadang masih ada jalan-jalan di pelosok desa Serang masih kurang baik, namun pemerintah terus melakukan infrastruktur di Serang. Bahwa proyek jalan tol Serang Panimbang dianggap layak karena proyek jalan tol Serang Panimbang menghubungkan beberapa wilayah di bagian selatan. Provinsi Banten jalan tol ini akan dimanfaatkan pada daerah wisata yang mana ini akan mengundang para wisatawan lokal maupun internasional untuk datang mengunjungi beberapa destinasi wisata di Banten. Hal ini akan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Selain dari segi destinasi wisata, manfaat dari adanya jalan tol Serang Panimbang ini akan memudahkan distribusi hasil dalam Banten, hasil alam Banten yang akan dikirim ke beberapa wilayah tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Adanya pembangunan jalan tol Serang Panimbang ini dapat dilihat terkait dengan kondisi wilayah, kondisi administrasi, kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi infrastruktur, dan lain-lain. Jika dilihat dari infrastruktur, tol Serang Panimbang ini menghubungkan dua kabupaten sekaligus dari Provinsi Banten yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Melihat infrastruktur dari Kabupaten Lebak masih rendah dan Kabupaten Serang sudah berkembang infrastruktur, makanya harus ada perkembangan antara kedua kabupaten ini sehingga kegiatan dari sosial ekonominya dapat berjalan lancar dengan contoh adanya jalan tol Serang Panimbang. Dengan adanya pembangunan tol Serang Panimbang ini dapat diperhitungkan dari BOK jumlah investasi, perhitungan pendapatan, perhitungan NPV,
NPV, perhitungan IRR, dan perhitungan dari payback period atau PP. Kita dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, jumlah biaya operasi kendaraan atau BOK pada tol Serang Panimbang pada seksi 1 yaitu Jalan Tol Serang Rangkas Bitung sebesar Rp247.970.942. Yang kedua, jumlah inflasi pada Tol Serang Panimbang pada seksi 1 yaitu Jalan Tol Serang Rangkas Bitung sebesar 33.210.678%. Jadi jumlah pendapat yang ketiga yaitu jumlah pendapat pada Tol Serang Panimbang pada seksi 1 yaitu Jalan Tol Serang Rangkas Bitung sebesar Rp 156.618.845. Jadi jumlah pendapatan pada Tol Serang Panimbang pada seksi 1 yaitu Jalan Tol Serang Rangkas Bitung sebesar Rp 167.721.750. Jumlah perhitungan NPV dengan menggunakan aplikasi MS Excel diperoleh bahwa nilai NPV sebesar 28.231.311. Karena nilai NPV 28.231.311 lebih dari 1, maka nilai NPV dikatakan layak. Selanjutnya nilai IRR didapatkan melalui perhitungan di aplikasi Excel. Dengan demikian, nilai NPV dikatakan layak karena nilai IRR yang dihasilkan sebesar 54%. Hasil perhitungan melalui aplikasi MS Excel, jadi pengembalian investasi tidak terjadi sesuai dengan perkiraan, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pengembalian. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Adanya pengembangan jalan tol Serang Panimbang ini dapat dilihat terkait dengan kondisi wilayah, kondisi administrasi, kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi jumlah pendapatan tol Serang Panimbang pada seksi 1 yaitu jalan tol Serang Rangkas Bitung sebesar Rp156.618.840. Jumlah perhitungan NPV dengan menggunakan aplikasi MS Excel diperoleh bahwa nilai NPV sebesar 28.231.311. Hasil perhitungan melalui MS Excel. Jadi jalan tol Serang Panimbang ini dikatakan layak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.